Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu secara resmi menetapkan paket nomor urut 1 Willy Brodus-Lai dan Vicente Hornay Gonçalves sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih untuk periode 2025-2030 dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Matahari Ballroom Atambua. Komisi Pemilihan Umum secara langsung memutuskan pemenang pemilihan kepala daerah Kabupaten Belu dalam rapat pleno terbuka yang digelar pada Kamis 27 Februari 2025 di Ballroom Matahari Atambua. Penetapan ini dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pilkada Belu pada 24 Februari lalu. Keputusan ini dibacakan oleh Ketua KPU Belu, Yohanes Seven Atapala, didampingi para komisioner KPU, dan disaksikan secara langsung Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sejumlah pejabat daerah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para ketua partai politik. Rapat pleno terbuka dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Belu dan diikuti oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Belu. Dihadiri pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, dan Bawaslu Kabupaten Belu menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Belu tahun 2024 atas nama calon Bupati Bapak Willy Brodus-Lai SH, calon Wakil Bupati Bapak Vicente Hornay Gonçalves ST. Paket nomor urut 1 pasangan Willy Brodus-Lai dan Vicente Hornay ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara sebesar 46.173 suara atau 45,83%. Dalam sambutan perdananya, Bupati Belu terpilih Willy Brodus-Lai mengungkapkan apresiasinya terhadap seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan pilkada yang berlangsung secara damai. Hadirin yang saya cintai, terima kasih untuk semua pihak dengan cara masing-masing telah melaksanakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih untuk seluruh dukungan masyarakat Kabupaten Belu yang telah mendukung saya dan Pak Vicente menjadi Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Belu 5 tahun ke depan. Dengan penetapan ini, Willy Brodus-Lai dan Vicente Hornay Gonçalves resmi untuk memimpin Kabupaten Belu hingga tahun 2030 nanti. Tentunya masyarakat pun menantikan program-program sesuai yang dijanjikan pada masa kampanye lalu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Perjuangkan nasib sejumlah guru honorer kontrak daerah swasta memenuhi gedung DPRD Belu mempertanyakan kejelasan status mereka pada Rabu 26 Februari 2025. Berikut informasi selengkapnya. Ratusan masa guru tenaga kontrak daerah dari berbagai sekolah swasta di Kabupaten Belu memadati gedung DPRD setelah nama mereka tidak lagi terdaftar sebagai tenaga kontrak daerah di tahun 2025 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu. Ketua Komisi 3 DPRD Siprianus Temu mengatakan, para guru ini mempunyai dua masalah krusial yang berkaitan dengan SK kontrak daerah yang bertabrakan dengan regulasi. Namun pemerintah daerah dan DPRD terus berupaya untuk memperjuangkan meloloskan administrasi para tekoda ini. Jadi untuk para guru itu ada dua masalah krusial, yaitu berkaitan dengan SK Teko. SK Teko ini bertabrakan dengan regulasi. Nah, Undang-Undang 20 sudah membatasi, tetapi mereka itu masuk database. Ini yang kita mau berjuang supaya kalau bisa mereka itu bisa dimasukkan di dalam kebijakan khusus untuk mereka bisa kembali dikontrakan.
Yang kedua, mereka kalau bisa juga ada diskresi baik dari pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat untuk bagaimana mereka yang masuk database tapi tidak mengikuti tes P3K pada tahap 1 maupun tahap 2 ini tidak sempat mendaftar karena berada di guru swasta. Kita berusaha supaya mereka itu bisa diikutsertakan atau bisa berkesempatan untuk menjadi P3K. Para guru kontrak daerah ini mengaku puas dengan tanggapan Dinas PPO dan DPRD Belu yang menjanjikan jawaban pasti untuk memperjuangkan nasib mereka dengan berupaya meloloskan administrasi para Tekoda ini. Hari ini kita dijanjikan oleh pemerintah daerah melalui Kabid bahwa kita akan dikasih lolos administrasi di masa santai. Jadi tentu kita yang hari ini hadir di sini kita semua senang, apresiasi terhadap Dewan selama ini berpihak kepada kita. Harapan kalau memang kita diloloskan dalam seleksi ini, tentu kita sangat bersyukur dan berterima kasih yang pertama kepada Tuhan, kepada sesama seperjuangan. Karena memang kita sudah mengabdikan diri belasan tahun di Kabupaten Belu ini, kalau kita mendapatkan hal demikian sehingga kita bisa menjadi P3K, tentu itu luar biasa. Tentunya para guru swasta tenaga kontrak daerah ini mengapresiasi atas pihak pemerintah dan DPRD yang berupaya untuk loloskan tahap seleksi administrasi mereka. Namun harapannya apa yang dijanjikan pihak pemerintah ini secara lancar dapat meloloskan semua non-ASN yang tidak lolos seleksi ini. Dari Belu, Tim Liputan Atambo TV melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Baita Belu di jam dan hari yang sama. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Anita Seran pamit undur diri dan sampai jumpa.